wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Kepada yang terhormat tim dari Kecamatan Sragi yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Sumedlor beserta perangkat yang kami hormati, BPD, Ketua BPD beserta anggota, LPMD beserta anggota, Bapak Ibu RT RW, para kader, para karang taruna, Ibu Bidan mewakili Puskesmas Sragi 2 yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakat dan tamu undangan yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari Jumat pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka Musrengbangdes tahun 2022 di Desa Sumedlor dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu peserta Musrengbangdes Desa Sumedlor tahun 2022 yang kami hormati, sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Menginjak acara 4 yaitu pemaparan hasil evaluasi pembangunan di tahun 2022 Desa Sumedlor. Acara yang kelima pemaparan prioritas kegiatan pembangunan di tahun 2023. Yang keenam adalah pemaparan prioritas program kegiatan tahun yang diusulkan pada RKPD di tahun 2024. Acara yang ketujuh adalah pemilihan delegasi yang akan ikut Musrengbangdes di kecamatan. Acara 8 lain-lain. 9 menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan doa penutup. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, marilah pembukaan bersama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Liridhaillah wali syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah acara Musrengbangdes Desa Sumedlor pada pagi menjelang siang hari ini dapat berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Ibu Triasi untuk memimpin, monggo. Dan hadirin Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Indonesia bersatu.
Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama dari Ketua DPD kepada Bapak Siswanto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Ragil atau yang mewakili yaitu dari tim 2, Bapak Kepala Desa Sumuklor yang saya hormati beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak-bapak Babinsa baik dari Koramil maupun Polsek Seragi, yang saya hormati BPD, LPMD, ibu-ibu PKK, Karang Taruna Desa Sumuklor yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa menghadiri acara Musren Bandes Desa Sumuklor. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sebelum acara Musren Bandes ini kita adakan di Balai Desa, tentunya saya sendiri sebagai Ketua BPD Desa Sumuklor, saya sering menampung aspirasi. Yang pertama, nyuwun sewu Pak Lurah, tentunya harus adanya musdus, yaitu musyawarah dusun. Akan tetapi karena yang dulu-dulu pun masih banyak yang belum terrealisasi, sehingga menurut saya sendiri kita melihat yang dulu aja dulu, biar dari kardus 1 sampai dengan kardus 6 biar ada bukti nyata pembangunan, sehingga saya tidak sering ditegur oleh masyarakat Desa Sumuklor kita sendiri, Pak Lurah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, desa kita kalau musim penghujan itu kita sering desa kita mengalami kebanjiran. Padahal dulu untuk kardus 1 sendiri pas musdus itu saya bersama Pak Kardus dan perwakilan dari warga itu mengharapkan aliran sungai dari kardus 1 sampai dengan kardus 3 dan seterusnya itu agar diadakan pelebaran atau menurunkan alat berat, sehingga bisa meminimalisir debit air yang begitu meluap di jalan. Apalagi seperti musim penghujan kemarin sampai meluap yang begitu tinggi. Saya terima kasih dengan Pak Lurah bersama Pemdes yang sudah ngecek lokasi langsung pas waktu kebanjiran itu. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan acara Musren Bandes ini, silakan nanti kita semua yang hadir di sini mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh pemerintah desa, sehingga mana-mana yang kurang, mana-mana yang belum terrealisasi, silakan
boleh masukkan langsung kepada Pak Lurah, kepada saya, atau perwakilan dari BPD Perkadus, atau kepada Pak Kadus masing-masing, sehingga kita transparansi terbuka apa yang akan diadakan di pembangunan desa Sumblor ini. Kiranya itu, karena ini waktunya hari Jumat, waktunya mepet, sehingga dari saya cukup sekian. Bila mana ada yang kurang berkenan di hati para panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan Ketua PPD yang telah memberikan arahan dan juga kemarin pembangunan di Desa Sumblor memang 2 tahun 3 tahun tertunda karena ada COVID, sehingga usulan-usulan Bapak Ibu sekalian di tahun-tahun yang lalu belum terrealisasi. Mungkin insya Allah ini COVID sudah reda, nanti Pak Lurah akan mensikapinya. Terima kasih sambutan dari Ketua PPD. Bapak Ibu sekalian, untuk sambutan yang kedua adalah dari pemerintah Desa Sumblor kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Karso, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri wa tilawatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa yang terhormat Sekdam Senagi Bu Lilis beserta jajarannya, yang saya hormati Indonesia Bertingkat Mas Bapak Suhardi dan Bapak Nanang, yang saya hormati juga lembaga desa mulai dari BPD, LPMD, juga semua RT, RW, Desa Sumblor, dan tidak lupa yang saya hormati dan yang saya cintai Ketua Tim Penggerak PKK beserta semua kader yang ada di Desa Sumblor. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu, dapat berkumpul, bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita semua mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada hari ini pemerintah Desa Sumblor mengadakan musrengbang des. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir pada acara ini. Perlu Ibu Sekjam ketahui bahwa biasanya musrengbang ini melalui tahapan demi tahapan. Yang pertama, sebelum dilaksanakan musrengbang des seperti dikatakan oleh Bapak Ketua BPD, yaitu melalui tahapan yaitu musdus terlebih dahulu. Namun demikian, karena memang musdus setiap tahun ini bisa dikatakan setiap usulan ini bisa dikatakan sama sekali belum ada yang terrealisasi, artinya belum dikerjakan. Karena musdus ini biasanya mengusulkan lingkungannya masing-masing, padahal Desa Sumblor, panjenengan bisa melihat sendiri kondisi Desa Sumblor fisiknya ini jauh dari harapan, terutama dari pembangunan jalan, khususnya
jalan utama ini masih jauh dari harapan kita. Terlebih-lebih setelah saya menjadi kepala desa ini, ya alhamdulillah ada COVID. Jadi dananya ini yang kocar-kacir, alhamdulillahnya sampai sekarang kita semua masih diberikan kesehatan umur yang panjang, itu yang sangat penting. Kalau berbicara pembangunan ini tidak ada habisnya Bapak Ibu, tidak ada habisnya. Walaupun infrastruktur ini kita bangun sampai kelar, itu tidak ada yang namanya pembangunan ini sudah selesai, tidak ada saja. Kita mencontoh desa-desa sebelah yang fisiknya bisa dikatakan hampir selesai. Namun demikian malah sangat mumet, isi akeh pembangunan yang dikerjakan. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya Musrengbang hari ini memang desa tidak mengadakan musdus busekjam karena yaitu terkendala maning-maning musdus ora ono sing digarap ora ono sing ditanggapi. Maka dari itu makanya kita mengundang semua lembaga RT RW biar berangkat semua, biar jelas mengerti kondisi desa kita. Kalau orang ono yang jenenge lurah ora pilih bangun tidak ada. Namun demikian terkendala dengan biaya yang kita terima dari pusat. Apalagi yang terakhir tahun 2022 kita sudah ada rancangan sing tak kira luwih mantep. Tiba-tiba ada aturan PP, peraturan presiden itu nomor, kalau tidak salah nomor 104 yang mengatur dana desa. Oh ini kanggo ini sekian, kanggo ini sekian, kanggo ini sekian. Jadi pemerintah desa yang sudah menyiapkan pembangunan yang kita sepakati bersama ya gagal total. Yang tahun ini untuk BLPDB 40%, ketahanan pangan 20%, dan penanganan COVID 8%. Lah ini perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, opo kok ora sembangun? Lah niku. Nggih. Mulane panjenengan tak aturi rapat ten ngriki, nek sing wong ngomong-ngomong panjenengan bisa menghandle sebagai ketua, sebagai BPD, LPMD, sebagai lembaga. Jadi harus bisa mentekel, ojo malah nungane malah jadi kompor-kompori. Makanya kalau yang rapat ini biasanya banyak yang tidak rapat dan yang rapat. Kalau rapat ini sifatnya kan perwakilan dari, bisa dikatakan dari tokoh masyarakat. Apalagi kalau rapatnya itu siang, memang biasanya orang agak sibuk. Maka dari itu makanya kita rapat bersama, kita pecahkan sama-sama. Dan di samping usulan-usulan dari semua wilayah, pemerintah desa juga punya visi misi. Jadi pemerintah juga punya visi misi, yaitu mengerjakan jalan utama yang harus dikerjakan itu menurut pemerintah desa. Masalahnya jalan utama ini kalau dikerjakan koyone kok sing perkados kudune nrimo. Mergone nek jalan utama kuwi kabeh ngambah. Beda nek mudus mengusulkan masing-masing wilayah. Sing durung mesti sing tamu kadi ngendi liwat pedagang. Lah komitmen saya akan selesaikan dulu jalan utama, baru melebar ke ganggang. Namun demikian bukan berarti kita kok terus tidak memperhatikan setiap wilayah. Tetap bisa perhatikan. Kalau memang ada ganggang atau jalan yang kiranya sangat urgent tidak bisa dilalui, tentunya kami juga tidak menutup mata, akan saya laksanakan, akan saya kerjakan, dan saya anggarkan alokasi dana untuk jalan-jalan tersebut. Jadi tidak mutlak jalan utama. Contohnya ini yang perlu penanganan serius itu adalah Kadus 6. Perlu Bapak Ibu ketahui panjenengan sumber piyambak bahwa Kadus 6 persani piyambak. Ojo maning keudan grimes banjir. Bener-bener buat kadus iki. Kadus 6 sing kadi Pak Buwanto mengalor tekan sawah kuwi nek grimes ora banjir kuwi banjir ini. Begitu pula sing wetan masih Kadus 6 grimes banjir. Padahal jalan akses
air yang ke sungai ada, tapi arah kepiye maneh. Begitu juga tadi yang diusulkan oleh Bapak Sis. Terima kasih untuk kali ini Mas Sis, normalisasi kali kono yo boleh gini kok mengabaikan, cuman memang wong sing jenenge pembangunan kan ada prioritas. Ngene ngurusi kali wong dalane dhewe wis kaya kali, nggih. Bener mboten? Dalane dhewe wis kaya kali. Umpama kono tak anggarkan normalisasi dadi apik. Kali ngendi jenenge Mas? Kali Kebu tak dadane apik umpama tekane Kali Winonge banjir. Api mlayu endi? Jadi kesimpulannya nek ana rendeng ya ana banyu. Nggih, nek ana rendeng ana banyu. Tak gawe apik direne segili apik, tapi nek kaline isih butuh tetap banjir. Hanya memerlukan waktu. Kok nek wis ganti dina ora udan ora banjir. Namun demikian bukan berarti kita tidak membangun itu. Tapi untuk Kali Winong itu udah ada tanggung jawabnya masing-masing. Itu kalau tidak salah itu tanggung jawabnya pemerintah provinsi atau pusat, bukan yang melaksanakan kita. Ini perlu Bapak Ibu ketahui semua. Bukan berarti dana desa untuk segala macam tidak bisa. Tapi kalau memang itu sangat urgent dan tidak membutuhkan dana banyak, tidak mengganggu yang sekiranya kita anggap sangat penting, ya tidak masalah juga. Jadi kita yang namanya rapat ini usulan boleh, tapi solusinya kita pikirkan bareng-bareng, Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk tahun 2022 ini yang anggarannya sangat susah kita bagi karena sudah dibagi-bagi. Ini yang sudah dilaksanakan atau yang masih dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi untuk anggaran pembangunan di tahun sekarang 2022, yang pertama pompanisasi kelompok tani. Pompo tahun ini niki dereng tak tumbasake tapi dana sudah masuk. Itu rencana untuk mendukung kegiatan-kegiatan pertanian agar pertanian kita semakin maju. Jenengan pirsani, tok palung niku berarti tanah tada hujan, sawah tada hujan. Nek ora ono udan kaya kangelan. Maka dari itu mumpung ada ketahanan pangan yang 20% ini kita belikan pompa. Nanti masih dalam rencana itu tempatnya kurang lebihnya jembatan Pak Kasir mengalor. Itu kanggo gawe menopang air yang masuk ke Patok Palung. Insya Allah nanti kalau di situ sudah jadi pertanian di Patok Palung akan lebih efektif, airnya bisa digunakan di situ. Terus yang nomor 2 adalah Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz kesemutan Pak Ustadz. Faktor umur. Nyilir balik-balikan aku udah kaget. Benten. Nah, ini padang gitu. Tulisnya dengan pajak. Yang nomor 2 taluk dan jalan usaha tani Patok Palung. Lah ini taluk dan jalan usaha tani Patok Palung ini juga tidak hanya itu kegunaannya, itu juga bisa itu menjadi jalan tembus juga. Itu masyarakat kita, warga kita di Patok Palung yang selama ini belum tersentuh yang namanya jalan. Nah, alhamdulillah ini kami karena sepitan karena ada dana untuk ketahanan pangan, saya bikinkan jalan di situ. Itu harusnya sudah dimulai, namun demikian karena ada miskomunikasi, ada selisih pendapat sedikit, sebetulnya tidak ada, hanya miskomunikasi saja. Baru 2 hari ini kita selesaikan dan sudah ayem tentrem, tidak ada masalah apa-apa. Jadi sekarang sudah bisa
dimulai, tinggal nunggu waktunya. Wong nek cara wong Jawa ngono nganggo hitungan ra Pak Wadi mesti. Luwih tanah kepalung jarane Pak Ustadz Sorin kuwi jare ana penunggune mulane kudu jawab. Itu insya Allah tahun ini jalan yang menuju ke Jepitan kelar untuk membantu rekan-rekan kita yang ada di Jepitan yang selama ini tidak mempunyai dalan. Bayangke wong Jepitan orang di dalan. Sendise ana wong meninggal dunia kanthi Bandung panggul. Terus wong loro nek ora botange ape priksa kuwi mobil ra bisa mlebu bisa dibayangake. Nah ini namanya perlu pemerataan. Walaupun dana kita yang saya gelontorkan di situ lumayan banyak dan orang Jepitan cuma 11 rumah kalau tidak salah, tapi kita sama-sama masyarakat kita perlu perhatian dan insya Allah tahun ini akan kelar. Terus jembatan Jamban Sepiteng. Jamban ini setiap tahun kita mengadakan 60 lebih, 60 dan yang terakhir ini 70 karena juga ada bantuan dari Perkim yang wujudnya jeblok. Jadi sing maune Pak lebih tuku luwung Pak lebih luwung rong tumpuk jadi ini tukune tumpuk. Jadi Perkim bantu wujudnya mung jeblok tok Jadi sing maune pemerintah desa menganggarkan hanya 70 toilet, 60 toilet, sekarang menjadi 70 toilet. Insya Allah tahun depan, nek orang-orang tambahan rumah anyar, insya Allah bisa terselesaikan semua. Jadi masalah jambanisasi, insya Allah tahun depan sudah punya semua. Jadi bantuan ini orang mikir di Semarang, di Susuki, yang penting belum ada. Tapi yang saya prioritaskan orang yang ada lansia, terlebih-lebih ada orang cacat yang tidak bisa jalan, itu yang saya prioritaskan. Terus nomor 4, rumah pompa dan pompa wetan desa. Nah ini sangat bagus sekali. Wetan desa ya tak ada hujan, orang besok kan disiar kadang-kadang wis padha mati kabeh. Hanya tak ada hujan, yang tadinya sudah ada pompa sekarang dibelikan baru lagi berikut rumahnya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, rumah pompa wetan desa bukan mengambil dana dari dana desa, bukan dari dana desa, itu bantuan dari PSDA, jadi tidak mengambil dari dana desa. Itu Bapak Ibu biar mengerti. Dan nomor 5 adalah pengaspalan jalan wetan desa. Dan ini pengaspalan jalan wetan desa ini juga kalau tidak salah 284 Pak Guru Buati ya, itu panjang 284 meter, lebar 3 meter. Itu juga bukan dari dana desa, itu aspirasi, itu dana aspirasi. Ya perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang pembangunan di wetan desa pompa air berbentuk rumahnya dan jalan itu aspal itu dari aspirasi dewan ya Bu. Terus nomor 6, embung kuwi kae tak kena kandhake kae tidak ada gunanya, mangkrak. Nah ini dari pemerintah desa sudah berembuk itu mau ditinggikan. Namun demikian kita harus komunikasi kepada yang punya, boleh enggak kalau ditinggikan. Tapi kalau tidak boleh ya dananya saya pindah. Tapi kalau boleh ya alhamdulillah, karena embung itu kalau ditanggul itu airnya bisa naik ke desa tapi tidak nemen. Yang penting bisa disedot karo pompo-pompo. Jadi nek MT kedua itu biasanya yang sangat penting. Nah itu nanti bisa digunakan untuk disedot kanggo pengairan tanaman padi. Lah ora banjir Pak Lurah, nek banjir wis mesti wong kuwi mergone men banjir. Namun demikian sebelah dikai pintu, dikai lawang kanggo gawe buka tutup. Umpama ora butuh buka. Umpama butuh berarti tak tutup. Jadi kalaupun nanti kita kok komunikasi sama
dari pihak yang punya embung ini bisa dilaksanakan, kita sampaikan bahwa nanti kalau mau musim hujan, kalau banjir surutnya kok agak sodo spesifik, ya perlu dimaklumi, sebab ini kegunanya untuk kalau musim kemarau. Insya Allah mungkin tidak ada masalah, kalaupun ada masalah hanya sedikit. Hanya itu yang saya sampaikan. Nanti untuk 2023 nanti yang kemarin tahun-tahun kemarin sudah dibahas, namun demikian kami dari pemerintah desa tetap mengarahkan bahwa yang terutama, yang paling utama itu pengecoran jalan utama. Yang kedua yang harus dilaksanakan juga itu peninggian yo raketan toko sebelah buati, disampaikan kepada masyarakat Kadus 6 khususnya dari Jalan Pak Gurianto Mengalor. Jadi Benojo ngomong terus perlu disampaikan bahwa tahun depan mau tak tinggikan 20 cm. Lah kebetulan untuk dana COVID ini kan tidak terpakai untuk 2022 ini, dana COVID masih ada 20 untuk 2002 dana COVID tidak terpakai, jadi silpa itu berarti sisa mengko bisa dijukut kanggo pembangunan tahun depan. Insya Allah kalau dana silpa bisa diambil untuk bulan 1. Nah nanti bulan 1 kita ambil, mungkin orang kita suku pirang meter saanane duit tak tinggikan untuk Kadus 6 sing sebelah kulon. Nah selanjutnya menunggu dana desa pencairan biasanya bulan 4 atau bulan 5 bulis ya. Ya. Ya, mengatakan ya. Mengatakan yang sakit kau laterakan hanya itu dulu, nanti gampang kalau ada lagi kita sampaikan lagi. Saya akhiri wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus pemaparan evaluasi pembangunan yang telah dikerjakan di tahun 2022 oleh Bapak Kepala Desa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari tim Kecamatan Seragi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kades beserta perangkatnya, yang kami hormati Forkopimcam, selamat datang Bapak Kapolsek dari Dan Ramil atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang kami hormati Ketua LPMD, Ketua Karang Taruna, Ketua RT RW, Ibu TPPKK Desa beserta pengurus, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, pendamping desa, dan tak lupa yang kami hormati tim kecamatan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di Balai Desa Sumeblor dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Shalawat serta salam kami aturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita nanti-nantikan bersama di yaumil kiamah nanti sahabatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah diaturkan sama Bapak Ketua BPD, kemudian Bapak Kades, bahwa untuk Musrenbang Des tahun 2022 ini adalah untuk merencanakan kegiatan atau rencana kerja pembangunan pemerintah desa di tahun 2023 ke 2024. Oke. Lah kok
22 ke 24 nggih Pak nggih. Karena kemarin tahun 2019 nggih Pak kalau nggak salah itu 2 kali. 1 tahun 2 kali pelaksanaan musrenbang Pak. Karena ada aturan baru nggih. Januari mulai musrenbang, September ada lagi. Jadi selisih 1 tahun. Nggak apa-apa nggih. Yang penting alhamdulillah untuk Desa Sumberlor bisa melaksanakan lagi walaupun tidak dengan didasari rapat musdus ya Pak ya, karena musdus itu juga menentukan usulan-usulan dari RT RW yang akan diajukan ke tahun 2023. Dan kemarin saja Pak Kades juga menyampaikan tadi untuk usulan-usulan belum bisa terrealisasi semua ya Pak ya, karena terkait dananya belum mencukupi. Memang dari tahun 2020 Pak, karena ada COVID itu, jadi untuk dana desa semuanya dialihkan untuk BLTDD maksimal 40%, kemudian yang tadi penanganan minimal 40%, kemudian penanganan COVID 8%, tahanan pangan 20%, tinggal 32% Pak. 32% itu kan dari pagu berapa ya sini Pak? 1 juta, 1 miliar? 9 nggak ada 1 ya, tinggalnya berapa lah, dibagi-bagi menjadi ada pemberdayaan, ada fisik, ada kesehatan ya. Harap maklum ya Pak ya kalau usulan panjenengan belum bisa terlaksana. Mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang COVID sudah hilang, mulai berangsur-angsur pulih ya. Jadi untuk usulan panjenengan semua bisa diajukan dan bisa terrealisasi. Ngeten nggih Pak nggih. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, tadi juga Pak Kades matur untuk misalkan usulan-usulan panjenengan yang karena kemarin tidak melalui musdus, barangkali ada usulan baru. Ini kan kita mengandai-andai misalkan 2023 tidak ada COVID kan berarti bisa ditambah dengan usulan yang baru ya Pak nggih. Monggo panjenengan usulkan lagi yang kira-kira urgent nggih. Kok ini belum tercover, berarti nanti panjenengan bisa mengusulkan kembali di musyawarah ini ataupun lewat Pak Sekdes nggih Pak nggih. Kemudian usulan tersebut juga nanti ada prioritas Pak. Prioritas usulan akan disampaikan melalui musrenbang kecamatan, yaitu usulan KOPD. Usulan KOPD itu berarti untuk usulan yang dananya lebih besar dan volumenya lebih panjang. Nanti itu yang menjadi kewenangan kabupaten, monggo panjenengan bersama mengusulkan kembali atau bisa diambil dari usulan-usulan yang kemarin. Yang kemarin juga belum terrealisasi Pak, belum. Berarti nanti bisa diusulkan kembali ya melalui musrenbang Cam. Yang insya Allah musrenbang Cam nanti akan dilaksanakan pada bulan Januari atau Februari karena kita masih menunggu juknis dari kabupaten. Lah, untuk pengusulan di kecamatan itu perlu pendelegasian nggih Pak nggih, utusan dari desa 3 orang, yaitu dari Bapak Kades otomatis, nanti dari unsur perempuan juga nggih yang mewakili, kemudian dari kelembagaan. Bisa dari ketua BPD atau anggotanya, bisa dari ketua APMD atau anggota, kemudian tokoh masyarakat bisa, tokoh agama bisa, monggo kita sepakati bersama nggih untuk mengikuti musrenbang Cam di Kecamatan Seragi. Usulan panjenengan yang akan diusulkan melalui OPD itu nanti kita mengusulkan tapi dikawal Pak, harus dikawal buat proposal. Nanti kalau tidak buat proposal biasanya salah mengabaikan ya, karena orang proposal ya gitu ya. Saya sudah wanti-wanti sama desa kalau usulan ke kabupaten itu harus dilengkapi proposal. Iya. Sasarannya kemana? Kalau kita jalan berarti ke PU ya, kalau perumahan berarti ke parkir. Kan ya Pak ya. Kemudian juga ibu-ibu kader nggih, ibu PKK desa, monggo kegiatan di PKK desa kan ada nggih, monggo panjenengan usulkan karena terkait yang kemarin juga kan nggih pembinaan PKK Pak. Itu kan mesti nggih kalau ada evaluasi setiap bulan ada evaluasi nggih setiap tahun ya. Berarti kan ada pembinaan. Nah, monggo dianggarkan. Yang saya minta sama Bapak kan nggih supaya dianggarkan di DD. Ngoten nggih. Displaykan melas Pak nggih. Karena kan yang ayo masalahnya kan pembinaan kan butuh orang banyak nggih Bu, nggih ngapunten kan mesti orang cetak aku kan mesti wonten nggih. Nah mboten danane kan kita
yo mboten enak nggih Bu nggih. Misalkan Bu Camat ke sini, saya ke sini kok nggak ada apa kan nggih kan ya apa gitu ya Bu, nanti tolong dianggarkan. Kemudian untuk kebun gizi juga sudah ada ya Bu ya. Alhamdulillah mulai jalan ya. Kebun gizi itu manfaatnya banyak Bu. Nanti kan kalau buah ya, misalkan ada hasilnya bisa dijual di pasar nanti untuk menambah income di PKK Panjenengan. Kemudian juga untuk pemberdayaan yang lain ya, seperti apa itu pengurukan sudah alhamdulillah gitu. Kemudian pemberian makan PMT juga, Posbindu juga lancar ya, stunting, penanganan stunting ini butuh sekali Bu ya, karena kan kalau kita rapat koordinasi dengan desa kan mesti stunting ya, setiap desa kan mesti ada ya, anak yang kurang gizi, yaitu perlu penambahan makanan tambahan ya. Itu tolong diperhatikan, nanti kalau ada yang mengalami gizi buruk juga harus dilaporkan ya, karena kan untuk pemerintah desa kan punya itu ya, punya kader pembangunan manusia ya Pak yang KPM ya, sudah difasilitasi, sudah dikasih HP, harus bekerja ya. Gitu aja dari kami ya Pak Bu, karena ini hari Jumat, waktunya sudah jam 10, kita akhiri saja. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah pemaparan. Waktu kami persilakan pada Bapak Kapolsek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih acara. Saya mohon waktu sebentar 5 menit. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan saya. Saya jam 8:30 tadi mengundang beberapa warga untuk melaksanakan kegiatan bansos, sehingga sampai jam 9:30 saya bergerak dari Polsek, sehingga di sini saya mohon maaf ada keterlambatan, semata-mata juga untuk pelayanan masyarakat semua. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Bu Sekcam dalam hal tim monitoring di tingkat kecamatan, Forkomincham atau yang mewakili dari Koramil, Pak Babinsa yang mewakili, staf kecamatan, Pak Kades Sumoplor beserta stafnya, mungkin ada Bapak Ibu kepala sekolah PAUD SD maupun madrasah barangkali ada, pendamping desa yang saya hormati, Ibu PKK atau kader yang ada, ketua PPD, LMD, ketua RW, ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda yang mungkin pada kesempatan ini hadir, yang saya hormati pula, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa sebut satu persatu. Yang pertama dan utama tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita sama-sama bisa menghadiri undangan dari beliau Kades Sumoplor dalam rangka musrenbang des di desa Sumoplor ini. Dan juga selawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Dan kebetulan saat ini bulan Maulid adalah bulan kelahiran Nabiullah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri saya. Kebetulan saya yang dituakan baru di Polsek Sragi Siwalan ini. Momen ini saya memang berharap dan berganda untuk bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri saya orang baru di wilayah Sragi ini, walaupun orang baru di sini tapi tetap lama Bapak Ibu sekalian. Tetap lamanya saya sudah cukup lama di Pekalongan, di jajaran Polres. Sebelum ada Polres Kajen, saya sudah ada di Polres Pekalongan dulu. Di kota sana sudah cukup lama. Di 2003 Polres Kabupaten berdiri, saya mengawali yang pertama. Itu terkait dengan saya. Nama saya jelas, saya memperkenalkan ini tertulis Polis, di depannya ada nurnya,
ada cahayanya. Ngaten Bapak Ibu nggih. Lengkapnya Nurholis, saya asli Purwodadi tapi bukan Purwodadi sini. Nggih, Purwodadi Grobogan sana, wong desa saya sana di sana nggih, Semarang ke timur, pelosok ke sana. Itu tumpah darah saya di sana, lahir di sana, saya cukup lama di Pekalongan. Saya tinggal di Perumahan Puri Keduri di depan Koramil itu Pak. Kan sekarang untuk toko-toko saya maju sedikit di mana Bulin atau rumah bersalin Bulin itu masuk ke sana. Saya tinggal di sana. Saya sebelum di Polsek Sragi 2 tahun menjadi Kapolsek di Paninggaran yang geografisnya di hutan dan di pegunungan. Saya dimutasikan ke sini per tanggal 26 Agustus kemarin. Genep 1 bulan 4 hari berarti ini untuk hijrah atau pindah mutasi di Sragi ini. Notabene Sragi adalah juga kecamatan Siwalan. Siwalan di laut, tadinya di gunung, sekarang di laut. Gitu Bapak Ibu sekalian, itu saya kira cukup perkenalan saya. Kalau istri anak 1 masih mondok di Magelang, nggih. Saya tinggal di masih, nggih. Nah itu diantara masih itu sekitar perkenalan kami. Istri 1 Pak. Saya kaget. Oke. Itu yang perkenalan saya pada kesempatan ini menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, memperkenalkan diri, kula nuwun permisi Bapak Ibu sekalian, Pak Kades, nggih. Untuk bergabung di Panjenengan, saya kemarin di tingkat kecamatan sudah diizinkan untuk ke jajaran pemerintah desa untuk memperkenalkan diri. Pada kesempatan inilah, makanya tadi saya buru-buru selesai kegiatan di Polsek, saya segera mungkin untuk bisa ke sini karena saya di sini. Kemarin ada beberapa desa yang tidak bisa saya hadiri karena saya ada kegiatan di Polres, tidak mungkin lari sana lari ke sini. Ini kesempatan tadi walaupun terlambat saya upayakan untuk bisa bertemu Bapak Ibu sekalian. Nah dengan kesempatan inilah kami untuk di bidang kami terkait dengan Kamtibmas, kami bersinergi dengan TNI Polri. Namun demikian keamanan bukan semata-mata milik Polri, itu secara umum seperti itu, namun milik kita bersama, kita kelola bersama. Kami tidak bisa berbuat banyak tanpa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang punya pemerintahan desa, di desa ada kadus yang mestinya harus tahu persis permasalahan-permasalahan di dusun itu. Berapa rumah di situ, rumah ini berapa rumah ini berapa warganya atau jiwanya, bekerja di mana dan sebagainya, akan lebih tahu adalah Bapak Ibu kadus yang ada di tingkat desa. Itulah kami harapkan bersinergi mengelola Kamtibmas ini, bersinergi dengan kami punya Babin Kamtibmas, Pak Nanang punya Babinsa dari TNI, monggo bersinergi di tingkat paling ujung di depan. Kami di tingkat kecamatan akan backup semuanya manakala ada hal-hal yang rodok miring-miring, nah itu disampaikan kepada rekan-rekan Babin manakala dari pemerintahan desa itu belum bisa menyelesaikan. Nah, dengan adanya itulah kami kelola bareng-bareng. Tanpa Panjenengan kita tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan dari petugas kami. Itu diantaranya hal-hal yang terkait dengan tugas kami. Sekali lagi juga saya menyampaikan saat-saat sekarang ini terkait medsos Pak, saya akan berpesan kepada Bapak Ibu sekalian bisa digetok tularkan kepada keluarga dan warga Panjenengan di tingkat desa atau RT atau RW. Dengan adanya teknologi yang sedemikian rupa pesat, terutama ibu-ibu ini, yang saya ibu ya, putra putri ini putune barangkali udah punya putri nanti dicekali HP Android itu menang, memang menang, gitu. Tapi resikonya banyak, gitu. Ibu-ibu jangan terlena, cekali HP umur 3 tahun, 4 tahun di bawah balita, sedangkan HP, mani dengan HP nanti terlena, gitu. Ojo tuh menang, hanya mahatus
putune menang dicekel HP, anaknya menang ada HP. Tapi itu untuk pembelajaran Bapak Ibu sekalian, manakala radiasi daripada HP ini anak kecil itu dari kesehatannya secara langsung. Okay. Terus yang Bapak begitu punya anak-anak menginjak remaja, SMP, SMA, itu pun perlu sekali-kali dideloki HP ini ono apa nih di situ. Nah, itulah untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Kasihan generasi kita semua, okay? Kalau sudah terlena dengan HP. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah dewasa, sudah sepuh-sepuh main HP juga berarti bermedsos, Facebook kah, Instagram kah. Saya pada kesempatan ini mau menyampaikan himbauan kepada Bapak Ibu sekalian, berhati-hatilah bermain HP atau hal-hal yang terkait dengan medsos yang di situ. Kata orang dulu kalau bapak-bapak yang usianya 40 lebih mungkin belum ngerti kecilian dolanan HP, nggak ada HP ya. Itu mungkin bisa dikatakan mulutmu adalah harimau, gitu. Salah omong, ngumpat kepada orang dan sebagainya, mungkin kaitannya dengan omongan sing ora pas, sing diomongke ora trimo dan sebagainya, itu menjadi bumerang atau menjadi beban dari panjenengan. Tapi kalau saat ini dengan adanya teknologi itu terkait dengan jarimu adalah harimau. Ya, dolanan sakuti kota-kutik, ngonek-ngonek ke wong tanggane dan sebagainya, ya ta. Konone ora trimo lapor, buktine ono kabeh. Polisi atau kita kalau ada pelaporan lebih mudah dengan adanya bukti-bukti yang seperti itu. Tanpa saksi pun di situ tertera, tertulis. Ini perlu saya sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian, medsos yang baik. Medsos itu bagus manakala dipergunakan dengan apa mestinya. Justru ada apa-apa itu nge-share yang apik-apik lah, yang sifatnya pendidikan itu yang diharapkan. Nek kembali lagi saya mengimbau untuk hati-hati di kaitannya dengan hal-hal yang kurang pas itu tadi. Yeah. Saya bisa matur ke sini, saya baru 1 bulan lebih sedikit, ada beberapa permasalahan yang diadukan kepada kami, itu 4 diantaranya berawal dari medsos. Yeah. Itu 4, saya baru 1 bulan, baru lebih 4 hari. Itu sudah ada 4 permasalahan yang diadukan kepada kami terkait salah medsos, mulai salah ini misalnya. Nah, itulah hati-hati, jarimu adalah harimau saat sekarang. Bumerang bagi Bapak Ibu sekalian. Saya berharap mengimbau untuk bisa bermedsos yang positif. Itu yang saya sampaikan. Yang paling terakhir mungkin Pak Kades, Pak Ketua BPD dalam hal mengelola keamanan ini. Tadi Bu Sekcam sudah menyampaikan terkait anggaran-anggaran di 2022 yang sudah dilaksanakan, 2003 yang akan direncanakan dan mungkin hari ini bisa sepakati dan mungkin usulan yang untuk 2024. Kami mohon berkenan barangkali hal-hal yang disampaikan itu dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain ada. Namun demikian mestinya tidak ada salahnya dan cukup penting adalah di bidang keamanan. Ya, dari keamanan pun perlu didukung, barangkali panjenengan bisa menganggarkan di anggaran panjenengan. Ya, contoh tadi kita sampaikan terkait dengan keamanan, pengelolaan. Mengelola keamanan Bapak Ibu sekalian, peran serta kita sangat penting, didukung dengan pos kamling yang mungkin ada sekarang agak-agak terlena, mungkin diperbaiki atau bagaimana monggo. Itu ada kaitannya dengan bidang keamanan. Yang kedua, mungkin saya kesini banyak tikung yang mana tikungan itu mungkin menghalangi pandangan kita, orang keluar dari ujung sana pertigaan atau perempatan, mungkin contoh perlu dibikin kaca spion gede itu Pak. Ya, itu diantaranya untuk mengurangi terjadinya kecelakaan di lokasi itu.
Dan juga kembali dengan adanya teknologi di saat sekarang itu untuk pemudahan kontrol dari jarak jauh masuk RT dengan adanya mungkin pembuatan CCTV atau pemasangan CCTV. Kayaknya di balai desa ini pun juga belum ada, panjenengan punya beberapa alat-alat yang mungkin ditinggal di sini juga perlu keamanan. Manakala panjenengan bisa setiap malam itu ada yang jaga tugas di sini 1 orang itu mending. Kalau memang los tidak ada yang jaga, ya ada orang yang gerilya masuk, kita tidak bisa berbuat banyak. Yang kemungkinan di balai desa ini pasang CCTV di antaranya itu kan mendukung dengan fungsi keamanan. Dan juga mungkin titik-titik tertentu masuk ke desa ini ada CCTV di sana untuk mempermudah manakala kejadian di suatu malam hari di situ yang keluar masuk akses jalan di mana di situ bisa dilihat di CCTV. Inilah kita mempergunakan teknologi untuk hal-hal yang baik. Tadi saya sampaikan untuk yang tidak pas, jarimu adalah harimaumu. Untuk ini ada dimanfaatkan untuk hal-hal yang seperti itu. Barangkali bisa diarahkan untuk ke sana. Kami juga berpengalaman di daerah atas yang kemarin saya tadi sampaikan. Juga ada beberapa titik-titik tertentu manakala kebetulan desa ini pintu gerbangnya satu akses di sana, pasang CCTV di sana. Kejadian malam hari besok atau setelah itu bisa dilihat mobil opo, motor opo yang keluar masuk ada kelihatan di sana. Minimal tercover, terdetek di situ untuk pelaporan-pelaporan kepada kami akan lebih mempermudah daripada penemuan atau penangkapan daripada yang tidak kita inginkan dalam arti tersangka. Itu yang bisa sampaikan Pak Kades, Pak BPD, barangkali bisa dialokasikan kapanpun. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada pemerintahan desa. Hal ini kalau tidak ada yang mengetuk untuk menyampaikan ini, mungkin saya selama ini ikut musrenbang mungkin ada dari 10 desa 1 yang ada sudah mengkondisikan anggaran itu di Tunjung Sari tentang kaca spion. Nah, yang lain mohon maaf belum ada yang mengarah kepada tidak keamanan. Tidak dan pasti itu pun juga penting manakala di lingkungan desa Banjaran aman itu akan ayam juga Bapak Ibu sekalian warga, dan di sisi lain ada investor atau orang-orang yang mau menginvestasikan di daerah sini pun juga aman, wani aku gawe ini dan sebagainya. Kemungkinan di tingkat atas Bapak Ibu sekalian juga mungkin tahu di tingkat kabupaten ada beberapa investor yang masuk, di antaranya kontribusi daripada panjenengan di desa ini aman, sekecamatan aman, sekabupaten aman, otomatis akan beberapa investor akan masuk. Di antaranya keamanan itu justru kadang-kadang memang untuk awal-awal bos-bos gede yang punya duit atau perusahaan gede untuk masuk ke investasi di wilayah kita. Makanya dari awal kita dari tingkat desa kami sampaikan mengimbau, ayo kita kelola bareng-bareng keamanan ini biar mensejahterakan kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf mungkin lebih dari 5 menit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dan juga perkenalan dari Bapak Kapolsek baru, panjenengan Bapak Nur Walis. Terima kasih.